Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli dari Teknik Mesin 2019. Kali ini saya berkesempatan untuk sharing ya tentang seberapa paham kita tentang sistem hidrolik. Jadi sistem hidrolik ini sebenarnya sudah dipakai dari perusahaan-perusahaan besar ya maupun kecil, tapi sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Sepemahaman saya dari sistem hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme. Jadi sistem hidrolik ini banyak digunakan untuk memindahkan atau menggerakkan beban yang berat sebagai alat penekan dan sebagai alat pengangkat. Terus dari sistem hidrolik ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada truk pengangkat, mesin pres, kren, dongkrak, dan lain-lain. Yang saya ketahui hanya 4 ya, tapi sebenarnya di sini ada 6. Terus semisal bagaimana prinsip kerja yang digunakan dalam sistem hidrolik ini? Sistem prinsip kerjanya adalah hukum Pascal, yaitu benda cair yang ada di ruangan tertutup apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan dilanjut ke segala arah dengan sama besarnya. Untuk zat cair yang sering digunakan biasanya oli untuk melakukan suatu garis atau putaran secara sederhana dan dapat sebenarnya dirumuskan. Yang dirumuskannya itu adalah P sama dengan F per A, yang dimana press itu F itu adalah pressure atau tekanan, adapun F force atau adalah gaya. Yang A-nya adalah area atau luas penampang. Jadi selanjutnya itu adalah yang dirumuskan ya, yang saya pahami, yang rumusnya dari penjelasannya apa itu F sama A-nya. Jadi F-nya itu adalah tekanan ya, sebuah tekanan. F-nya adalah force atau gayanya, bagaimana gaya tersebut, dan A-nya adalah area atau luas penampangnya. Jadi selanjutnya itu yaitu fluida hidrolik. Fluida hidrolik ini memiliki sifat non kompresibel atau tidak dapat dikompres, yang artinya pada suatu saat wadah tertutup atau berisi fluida hidrolik yang menerima tekanan, maka seketika juga dapat meneruskan gaya ke segala arah gitu. Umum ya, fluida hidrolik ini sendiri memiliki 3 poin atau 3 fungsi. Yang pertama ada fungsinya, yaitu memindah atau meneruskan gaya sebagai perpindahan ya. Terus meneruskan bagaimana gayanya gitu. Terus di sini ada pelumas dari bagian-bagian yang bergesekan, dan juga ada sebagai pendingin ya. Pendingin ini sebenarnya umum ya di beberapa misalkan oli atau dan lain-lain sebagai pendinginnya. Di sini pun ada fluida hidrolik ini lebih baik jika memenuhi kriteria tersebut gitu. Yang pertama, mampu mencegah korosi atau kontaminasi, mudah berbentuk buih-buih, mampu memelihara kestabilan, dengan sendirinya memisahkan kandungan air, mampu mencegah adanya endapan, dan mampu menjaga nilai viscositas. Nah, itu fluida hidrolik yang memiliki sifat sendiri, yaitu tidak dapat dimanfaatkan atau increasable, mudah mengalir, mempunyai sifat melumasi, harus dapat memisahkan kotoran, terus mempunyai sifat fisika dan kimia yang stabil, mudah menyesuaikan tempat dan menjaga terjadinya karat. Mungkin itu beberapa poin yang saya pahami ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.